Shalom. Ibadah Pesta Paskah Minggu 31 Maret 2024 HGWP Rasa Tanjung Priuk dengan tema Bersukacita karena keselamatan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersukacita mengingat dan mensyukuri Kristus menyelamatkan kita orang berdosa dan seluruh ciptaannya. Kristus telah mengalahkan kematian. Maut tidak berkuasa lagi menghalau orang percaya datang kepada Kristus. Kemenangan Yesus Kristus mengalahkan dosa dan kematian. Itulah yang kita rayakan dan syukuri setiap hari Minggu. Karena itu, dalam sukacita dan rasa syukur atas penyelamatannya, kami menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat Paskah bagimu juga. Melalui kebangkitannya, Allah telah menyelamatkan kematian kekal dari hidup orang yang percaya kepadanya. Allah menghapus air mata dari segala muka dan kita bersukacita karena keselamatan yang dianugerahkannya. Untuk itu, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib
di mata kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada peringatan kebangkitan Tuhan Yesus minggu ini tertulis dari Roma 6 ayat 13b. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu yang mati dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kami. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya
Kami belum sepenuhnya menyerahkan diri kami menjadi senjata kebenaran untuk melakukan kehendak-Mu dan belum mensyukuri keselamatan yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Kami sering jatuh ke dalam kehendak kami sendiri. Terangilah mata iman kami ya Tuhan, agar kami menyerahkan diri kami seutuhnya, melakukan kehendak-Mu dan menghidupi karya keselamatan-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dalam Markus 16 ayat 1 sampai ayat ke-8. Mari kita baca secara responsoria. Di ayat yang terakhir kita sama-sama membacanya. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergi mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia
seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita sama-sama. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena takut. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam pesta pertama peringatan kebangkitan Yesus Kristus tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, Kristus telah bangkit. Haleluya, haleluya, nunggah hehe, Yesusi. Selamat Paskah bagi kita semua. Hari ini pujian sukacita berkumandang dari seluruh penjuru bumi. Kristus telah bangkit. Sempurnalah rencana dan karya keselamatan Allah atas kita. Paskah kebangkitan Yesus adalah hari raya utama bagi orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Paskah kebangkitan Yesus ibarat jantung dalam tubuh kita. Paskah kebangkitan Yesus itulah yang membuat kita hidup, dan itulah yang membuat hidup kita berguna bagi sesama kita. Karena itu kita harus bersukacita. Sukacita kita hari ini adalah sukacita yang lahir dari kekaguman, lahir dari kedahsyatan, lahir dari ucapan syukur atas keagungan kebangkitan Kristus mengalahkan kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam nas ini sukacita kita berlandaskan dua hal. Yang pertama dan yang terutama disebutkan di ayat yang ke-8. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi. Sebab Tuhan telah mengatakannya. Maut dikalahkan. Air mata kesedihan dan aib umatnya yang disebabkan oleh upah dosa akan dihapus dan dihilangkan oleh Tuhan. Itulah sukacita kita yang pertama. Yang kedua, sukacita kita disebut di dalam ayat 6-7. Tuhan akan mengadakan perjamuan dengan makanan yang terbaik. Semua bangsa diundang tanpa terkecuali untuk turut menikmatinya. Ini adalah simbol penobatan seorang raja. Ayat ini mau menegaskan bahwa Tuhan bangkit menjadi penguasa, menjadi raja di atas segala sesuatu, menjadi raja di atas segala raja. Dialah Sebaot, raja semesta alam, yang menguasai seluruh yang ada dan seluruh bangsa. Saudara-saudaraku yang diliputi sukacita Paskah hari ini, itulah yang Tuhan kerjakan. Itulah yang Tuhan lakukan di dalam Paskah. Sebab itu kita diundang untuk memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan sampai seluruh dunia percaya dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang ke-9. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudaraku, hari ini kita bersukacita, bersorak-sorai atas keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Maka pertanyaan sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan? Sebagai respon kita
atas sukacita keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan. Yang pertama, dalam kebangkitan Yesus telah tersedia keselamatan yang sempurna dan kekal bagi seluruh umat manusia. Siapa yang percaya, yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan mengandalkan Yesus dalam seluruh kehidupannya, pasti akan diselamatkan. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasih, bila masih ada yang belum percaya, jika masih ada yang ragu-ragu menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, inilah saatnya. This is the right time untuk memilih Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu hari esok. Sekaranglah saatnya. Terimalah Dia. Yang kedua, kebangkitan Yesus mendemonstrasikan ke seluruh dunia bahwa tidak ada kuasa manapun yang dapat menandingi kuasa Yesus. Kuasa maut, iblis dan dosa yang memperbudak manusia selama ini, dengan kebangkitan Yesus telah ditaklukkan. Yesus bangkit menjadi panglima yang terkuat. Saudaraku, karena itu jangan lagi mempertaruhkan hidupmu atau mempercayakan hidupmu pada kuasa-kuasa yang lain, tetapi percayakan dan pertaruhkan sepenuhnya hanya pada tangan Tuhan. Hanyalah Yesus andalan kita. Bagi anak-anak milenial, saudara-saudaraku kaum muda yang sangat banyak mengandalkan kehebatan jejaring sosial, follower di Instagram, Twitter dan lain-lain, mari taklukkan semua itu dan tempatkan di bawah kuasa Yesus. Gunakan semuanya itu dengan mengandalkan hikmat yang daripada Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah modal dan kekuatan bagi kita untuk menghadapi hidup yang semakin kompleks permasalahannya. Zaman kita ini semakin maju, namun ternyata menghasilkan problema yang semakin kompleks. Perubahan yang begitu cepat kadang membuat kita bingung dan takut. Ditambah lagi dengan kejahatan, korupsi yang semakin masif. Gadget yang seharusnya menjadi alat untuk menjadikan sukacita, ternyata sering mendatangkan petaka. Angka perceraian yang semakin tinggi, angka bunuh diri juga yang semakin tinggi. Semakin banyak orang yang stres dan depresi. Tetapi kebangkitan Yesus memberi kita kekuatan, cara pandang yang baru tentang hidup dan teknologi. Kekuatan bagi kita untuk berharap akan masa depan yang lebih baik. Sumber nasihat bagi kita untuk menjalani hidup pernikahan, hidup pekerjaan, dan semua profesi kita, yaitu kebangkitan Yesus. Hayati dan andalkanlah kebangkitan Yesus dan rasakanlah nikmat yang diberikan kebangkitannya. Yang keempat, yang terakhir, kebangkitan Yesus adalah jaminan kebangkitan kita kelak pada hari penghakiman. Bagi kita orang yang percaya, telah tersedia jalan untuk kembali ke rumah Bapa, yaitu sorga yang kekal, di mana tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Hanya satu jalan menuju tempat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ikutlah Yesus, jangan yang lain, pasti engkau akan tiba di sorga kekal. Selamat Paskah,
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Maut dan dosa telah Engkau kalahkan. Upahnya telah Engkau patahkan. Sengatnya telah Engkau taklukkan. Agar kami hidup di dalam hidup yang baru seturut dengan kehendak-Mu. Air mata, duka dan kesedihan telah Engkau hapuskan agar kami senantiasa hidup di dalam sukacita karena Engkaulah Allah yang setia menyertai dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kebangkitan Yesus akan menjadi momentum baru bagi kami untuk menjadi saksi pemberita kebangkitan anak-Mu, sehingga semua orang mengaku dan semua lutut bertekuk kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, kuasai dan penuhi hidup kami dengan sukacita yang Engkau kerjakan, sukacita yang daripadamu, sehingga kami boleh bertekun sampai akhirnya. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan berikan umur panjang bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan berikan penggenapan atas seluruh jemaat-Mu yang berharap, baik di dalam kehidupan pribadi, dalam hidup pekerjaan, keluarga, maupun dalam interaksi sosial lainnya. Kami yakin dan percaya semua yang kami rindukan ada di tangan Tuhan. Tuhan, bukalah tangan-Mu dan curahkanlah berkat-Mu atas kami. Ampuni kami ya Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima firman Tuhan yang membimbing kita bersukacita karena keselamatan yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Dia telah membebaskan kita dari dosa dan kematian, serta melayakkan kita menjadi pewaris kehidupan kekal. Syukur bagimu Tuhan yang senantiasa berbelas kasihan kepada kami. Mampukanlah kami menghidupi karya keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai bukti sukacita dan syukur kita atas penyelamatannya, hendaklah kita semakin giat di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena kami Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami, dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersukacita karena kebangkitannya. Iblis, dosa dan maut telah ditaklukkan, dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya, karena kemenangan Tuhan kami, Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon, kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami, mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati kami yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendeta dan seluruh parhalado HKBP Tanjung Priok mengucapkan selamat Paskah, Kristus telah bangkit. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.